Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azam dari kelas 2C D3 Teknik Listrik dengan BP 190103-1022. Baiklah, pada kesempatan video saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang soal jawaban ujian akhir semester pada mata kuliah Sistem Distribusi. Baiklah, langsung saja kita ke soal nomor 1, yaitu jelaskan apa yang saudara ketahui tentang yang pertama, energi listrik. Energi listrik adalah energi akhir yang dibutuhkan bagi peralatan listrik untuk menggerakkan motor, lampu penerangan, memanaskan atau mendinginkan atau menggerakkan kembali suatu peralatan mekanik. Energi listrik ini merupakan gerakan muatan-muatan bebas yang menumbuk partikel yang tetap dalam penghantar, maka terjadi perpindahan energi kinetik menjadi energi kalor sehingga penghantar menjadi panas. Jadi, energi listrik adalah kemampuan untuk melakukan atau menghasilkan usaha listrik, atau kemampuan yang diperlukan untuk memindahkan muatan dari suatu titik ke titik yang lain. Selanjutnya yang B, konsumsi energi listrik. Konsumsi energi listrik dalam kilowatt hours atau kilowatt per jam merupakan besarnya daya setiap kilowatt energi pada beban-beban listrik dalam satu waktu atau jam. Berikut ini kelompok konsumen energi listrik yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah konsumen rumah tangga, yang kedua penerangan jalan umum, yang ketiga konsumen pabrik, dan yang keempat konsumen komersial. Selanjutnya yang ketiga, identifikasi konsumen energi listrik. Identifikasi konsumen energi listrik merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendata, mengumpulkannya sebagai data awal di dalam mengembangkan data dalam bentuk perkiraan pemakaian energi listrik ke depannya. Identifikasi ini dibagi menjadi dua, yaitu identifikasi domestik untuk konsumen rumah tangga, fasilitas umum berdaya rendah. Contohnya, rumah tangga atau domestik dan residence terdiri dari beban-beban penerangan, kipas angin, alat-alat rumah tangga misalnya pemanas, lemari es, kompor listrik, dan lain-lainnya. Yang kedua, non-domestik, yaitu beban-beban bisnis, perkantoran, institusi atau instalasi, dan pabrik. Contohnya industri, terdiri dari industri kecil atau rumah tangga hingga industri besar. Umumnya bebannya berupa beban untuk motor listrik. Yang terakhir yaitu SAIDI dan SAIFI. SAIDI merupakan kependekan dari System Average Interruption Duration Index. Jadi SAIDI ini adalah indeks keandalan yang merupakan jumlah dari perkalian lama padam dan pelanggan padam dibagi dengan jumlah pelanggan yang dilayani. Dengan indeks ini, gambaran mengenai lama pemadaman rata-rata yang diakibatkan oleh gangguan pada bagian-bagian dari sistem dapat dievaluasi. Untuk mencari SAIDI ini, kita menggunakan rumus jumlah dari perkalian jam padam dan pelanggan padam dibagi dengan jumlah pelanggan yang dilayani suatu penyulang tersebut. Jadi, untuk SAIDI ini menjadi faktor datanya adalah lama waktu padam di suatu penyulang tersebut. Jika untuk SAIFI merupakan kependekan dari System Average Interruption Frequency Index. Jadi SAIFI ini adalah indeks keandalan yang merupakan jumlah dari perkalian frekuensi padam dan pelanggan padam dibagi dengan jumlah pelanggan yang dilayani suatu penyulang tersebut. Indeks gambaran mengenai frekuensi kegagalan rata-rata yang terjadi pada bagian-bagian dari sistem bisa dievaluasi sehingga dapat dikelompokkan sesuai dengan tingkat keandalannya. Untuk mencari SAIFI ini, kita dapat menggunakan rumus, yaitu jumlah dari perkalian frekuensi padam dan pelanggan padam dibagi dengan jumlah pelanggan yang dilayani suatu penyulang tersebut. Jadi, untuk SAIFI ini yang menjadi data untuk mencari indeksnya, yaitu berapa kali jumlah pemadaman yang terjadi pada suatu penyulang tersebut.
Saya ulangi, maka biaya pembayaran listrik atau tagihan listrik di rumah ini satu bulannya yaitu Rp409.155. Untuk kurva pemakaian energi listrik tiap harinya dapat dilihat pada kurva ini, yaitu terjadi beban puncak yang dimulai pada jam 16, maksud saya jam 18.00 hingga jam 22.00. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada soal kelompok 2. Yang pertama, soal 2.1. Jelaskan langkah di dalam menentukan identifikasi pemakaian energi listrik pada kondisi rumah masing-masing sesuai dengan tugas yang diberikan. Baiklah, untuk langkah pertama, dalam mengidentifikasi pemakaian energi listrik pada kondisi rumah masing-masing, yang pertama yaitu kita membuat denah lokasi rumah terlebih dahulu. Yang diisi denah ini mencakup berapa jumlah ruangan dan penempatan ruangannya, dan juga instalasi dan beban-beban yang ada di masing-masing ruangan tersebut. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi jumlah beban dan besar daya pada masing-masing beban yang dilayani yang ada pada rumah yang disusun dalam rincian tabel seperti gambar di bawah ini. Untuk penjelasannya dapat dilihat pada Excel yang ini. Di sini terdapat 19 ruangan dengan beban yang tertera, yaitu ada lampu LED, lampu biasa, dan kotak-kotak biasa 100 volt ampere, dan begitu pun seterusnya. Dapat dilihat dari sini beban yang paling besar yaitu KKB 100 volt ampere, yaitu memiliki daya 1100 watt. Dan dapat dilihat dari sini durasi pemakaian per hari, yaitu yang seharinya 24 jam. Yang dapat lihat terdapat waktu pemakaian yang paling banyak, yaitu dari jam 18 sampai jam 23. Untuk di sini KOSPI yaitu 85% lagging, dan dapat diketahui yaitu 1 watt horse sama dengan 360 joule, dan 1 kWh sama dengan 3600 kilojoule. Jadi di sini hanya durasi pemakaiannya kita totalkan, yaitu seperti contohnya di teras, yaitu beban lampu LED dengan daya 10 watt, jumlahnya hanya 1. Lama hidupnya satu hari yaitu 13 jam. Selanjutnya di ruang tamu ada lampu dengan daya 50 watt, jumlahnya 1, dengan lamanya hidup per harinya 6 jam. Selanjutnya masuk ke penghitungan. Beban-beban tadi yang sudah dikelompokkan menurut ruangan dan jenis bebannya banyak, dan jumlah dan besar dayanya nanti dan sudah diketahui jumlah pemakaian energi rata-ratanya. Lalu di sini untuk mencari konsumsi energi per harinya di suatu beban tersebut, kita dapat
mengidentifikasinya dengan cara dicari dengan rumus daya total dari beban tersebut dikali dengan lama hidupnya di satu hari tersebut dan dibagi dengan 1000, maka didapatlah konsumsi energi per harinya, yaitu dicontohkan pada teras, yaitu dengan beban lampu LED, dayanya 10 watt, jumlahnya hanya 1. Jadi daya total tersebut dengan daya total di teras tersebut adalah 10 watt dikali dengan 13 jam dibagi dengan 1000, maka didapatkan nilai konsumsi energinya yaitu 0,13. Selanjutnya untuk mencari konsumsi energi per bulannya, di sini kita menggunakan rumus daya total dikali dengan lama per harinya dikali dengan hari kerja atau lamanya 1 bulan tersebut. Di sini kita mematokkan 24 hari karena kita anggaplah untuk 6 hari yang lainnya kita tidak berada di rumah. Jadi di sini daya total satu beban dikali dengan lama hidupnya per hari dikali dengan waktu 1 bulan atau 24 hari lalu dibagi dengan 1000. Maka untuk contohnya pada di ruang teras dengan beban lampu LED daya 10 watt jumlah 1 memiliki daya total 10 watt dikali dengan 13 jam dikali dengan 24 hari lalu dibagi dengan 1000, maka didapatkanlah konsumsi energi per bulannya atau kWh per bulan yaitu 3,12 kWh. Kemudian selanjutnya konsumsi energi kalor per bulannya, yaitu konsumsi energi per bulannya kilowatt-hours dikali dengan 1 kWh yaitu sama dengan 3600 kilojoule dan dikali dengan 1 joule-nya yaitu 0,24 kalori. Maka di sini didapatkan nilai sebesar 2,696 kilokalor per bulan. Selanjutnya untuk mencari nilai kWh yang harus dibayarkan per bulannya untuk satu beban yaitu di teras ini kita dengan harga per kWh yaitu Rp1.448. Maka di sini kita menggunakan rumus konsumsi energi kilowatt per kilowatt hours-nya atau kWh-nya di sini dikalikan dengan harga per rupiahnya. 1 kWh yaitu sudah kita tentukan tadi, harga Rp1 per bulannya yaitu per kWh-nya yaitu 1448, kita kalikan dengan konsumsi energi per bulannya yaitu 3,12, maka didapatkan hasil 4517 kWh. 4517 hanya untuk satu beban lampu LED yang ada di teras. Maka seterusnya seperti yang penghitungan tadi untuk di rumah ini maka didapatkanlah total pemakaian energinya untuk konsumsi energi per harinya yaitu 11,776 kilowatt kWh per hari.
Untuk konsumsi energi per bulannya yaitu 282,62 kilo kWh per bulan. Untuk konsumsi energi kalorinya yaitu 244,197 kilokalori per bulan. Maka jika ditotalkan biaya listrik yang harus dibayarkan per bulannya oleh satu rumah ini yaitu 400. Baiklah, selanjutnya soal nomor 2.2. Uraikan langkah-langkah di dalam menghitung kapasitas trafo pasang dalam sesuai dengan tugas yang diberikan. Menjelaskan dengan baik setiap tugas yang ada pada file tersebut. Langkah pertama, membuat gambar single line dari gardu trafo pasang dalam yang akan diidentifikasi seperti gambar di bawah ini. Di sini terdapat sumber yaitu dari trafo dan dari genset yang melayani gedung ADM, labor mekanik, gedung elektro, gedung sipil, fasilitas umum, gedung kuliah, dan gedung PKM. Selanjutnya, melakukan identifikasi kapasitas beban yang ada dan lama waktu beban yang terpakai dengan rumus, yaitu kapasitas beban 0,8 dikali 1,732 dikali 380 dikali arus trafo yang melayani dibagi dengan 1000. Maka untuk pola pemakaian beban, kapasitas beban dikali dengan persentase dikali waktu dan dikali dengan waktu pemakaian. Berikut ini merupakan diagram satu garis dan rekapitulasi daya sistem penerangan gedung dan workshop. Selanjutnya, berikut ini kurva beban harian yang ada. Di sini kapasitas beban KW yaitu yang seperti rumus tadi 1,73 dikali 380 dikali 0,5 dan dikali arus trafo yaitu 175 ampere dibagi dengan 1000, maka didapatkan kapasitas beban yaitu dibagi dengan 1000 yaitu dapat 98. Selanjutnya itu pola pemakaian beban yaitu kapasitas beban dikali dengan persentase dikali dengan waktu pemakaian. Jadi di sini polanya yaitu pola waktu ya contohnya di sini di jam 00 sampai jam 6, maka dia 6 jam, maka di sini 6 jam dan dikali persentasenya 3%, dan untuk kapasitas bebannya yaitu 98 kW. Maka didapatkanlah nilai sebesar 18 kW kWh. Begitupun ke berikutnya. Untuk mengidentifikasi berapa biaya yang dikeluarkan jika kita menggunakan energi listrik dari PLN dan menggunakan genset per hari, maka rumusnya yaitu tagihan PLN. Untuk tagihan PLN, jumlah pemakaian beban dalam satu hari dikali dengan biaya pemakaian per kWh. Untuk harga per kWh-nya itu Rp1.325.
jika jika menggunakan genset, yaitu energinya jumlah pemakaian beban dalam satu hari dikali energi per kWh. Untuk 1 kWh yaitu 859 kilokalori. Maka dapat dilihat dari sini untuk jika tagihan menggunakan genset 5.774.130 rupiah, dan jika untuk PLN di gedung administrasi ini 801.688 rupiah. Selanjutnya, di sini kita juga mencari hitung demand maksimum individu dan demand maksimum kelompok. Untuk rumus demand maksimum individu yaitu demand maksimum dibagi dengan waktu maksimum demand. Dan untuk demand kelompok, penjumlahan demand dibagi dengan 24. Berikut ini hasil dari demand maksimum individu dan demand maksimum kelompok. Selanjutnya, menghitung faktor diversitas dan demand faktor. Untuk rumus faktor diversitas yaitu jumlah demand maksimum dari setiap kelompok dibagi dengan demand maksimum dari gabungan kelompok. Untuk demand faktor yaitu demand maksimum dari gabungan kelompok dibagi jumlah demand maksimum dari tiap kelompok. Berikut ini pada tabel Excel dapat dilihat nilai yang didapat dari rumus tersebut. Selanjutnya yaitu menghitung load faktor dan faktor rugi. Untuk mencari load faktor yaitu kWh yang dibangkitkan dalam waktu dikali beban maksimal dalam waktu. Faktor rugi, untuk mencari faktor rugi yaitu 0,3 ditambah 0,7. Maka untuk ini dapat dilihat pada Excel load faktor dan faktor ruginya. Untuk faktor diversitas ini, faktor beban adalah jumlah beban rata-rata kilowatt per hari dibagi dengan beban puncak kilowatt per setiap jurusan atau kelompok beban. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2.3. Baiklah, pada soal 2.3 ini yaitu uraikan langkah-langkah untuk menentukan SID dan SIFI pada tugas yang sudah dikerjakan, ditunjukkan halaman tugas beri lingkaran pada pertemuan ke-7. Untuk perhitungan SID dan SIFI ini kita menggunakan data 3 tahun terakhir. Maka dari itu kita harus memiliki data yang diperlukan seperti jumlah pelanggan penyulang, jumlah pelanggan yang padam, lama waktu padam, frekuensi atau berapa sering kali terjadi pemadaman seperti data berikut ini. Jadi di sini kita memiliki data 3 tahun terakhir yaitu tahun 2018, 2019, 2020. Berikut ini Excel-nya. Di sini terdapat data 3 tahun terakhir. Maka seperti yang sudah dijelaskan tadi, untuk mencari SID, maka rumus yang kita gunakan adalah jumlah perkalian jam padam dan pelanggan padam dibagi dengan jumlah pelanggan. Untuk mencari nilai SID tiap tahunnya, yaitu untuk SID di tahun 2018, maka lama padam kita dapat
di 23,08 dibagi dengan jumlah pelanggan yang ada di penyelang tersebut, yaitu 76.261 orang atau rumah, maka didapatkan CID-nya yaitu 0,003. Dan begitu juga untuk CV-nya. Untuk CV kita menggunakan jumlah pelanggan per penyulang, yaitu 2.417 dibagi dengan 76.261, maka didapatkan CV-nya 0,03. Maka di sini untuk tahun 2018 untuk CD-nya 0,003 dan untuk CV-nya 0,03. Untuk di tahun 2019 CD-nya yaitu 0,0026 dan untuk CV-nya 0,02. Di tahun 2020 CD-nya yaitu 0,002 dan di CV-nya 0,06. Untuk CD dan CV ini, apabila CD dan CV tinggi, maka dipastikan penyulang tersebut ada gangguan yang mana agar dapat dilakukan perbaikan atau perawatan yang rutin untuk penyulang tersebut, agar nilai CD dan CV pada daerah tersebut dapat berkurang. Walaupun untuk nilai CD dan CV ini tidak mungkin akan dapat menjadi 0. Baiklah, kita sekarang masuk ke soal 2.4, yaitu jelaskan langkah-langkah perhitungan dalam menentukan kapasitas beban existing seperti tugas yang diberikan. Yang pertama yaitu langkah pertama, membuat denah perancangan pemasangan jaringan tegangan 20 kV. Maka di sini kita memiliki 24 trafo, jaringan trafo yang dapat dilihat pada gambar berikut. Berikut ini merupakan senggelan perancangan pemasangan jaringan tegangan menengah 20 kV dengan 24 trafo. Selanjutnya, untuk data yang kita identifikasi, di sini kita memiliki faktor beban dengan dicari dengan penjumlahan konsumsi energi dalam satuan kWh dibagi dengan beban maksimal dan dikali 24. Selanjutnya mencari faktor diversitas, yaitu penjumlahan beban total dalam satuan kW dibagi dengan daya trafo. Selanjutnya daya serap konsumen dalam kilowatt, penjumlahan konsumen yaitu dengan penjumlahan konsumsi energi kilo kWh-nya dibagi dengan 24. Selanjutnya daya serap konsumen dalam satuan persen dalam satuan persentase, yaitu dengan cara daya serap konsumen kilowatt dibagi dengan daya masing-masing trafo dikali cos P. Untuk spanning reverse dalam satuan kilowatt, yaitu daya masing-masing trafo dikali cos P dikurangi dengan daya serap konsumen. Maka pada ini dapat dilihat pada tabel berikut ini. Seperti yang sudah saya bilang tadi, kita memiliki 24 trafo. Kita ambil contoh pada trafo 1 dengan beban 200 kV ampere dengan yang melayani 131 konsumen dengan faktor beban yang didapat yaitu 44,26% dan faktor diversitasnya 2455, lossesnya 22%. Daya serap konsumen yaitu 31,87%, daya serap konsumen dalam kilowatt 54,17 kilowatt, dan spanning reverse yaitu 115,83 kilowatt. Maka didapat spanning reverse-nya yaitu 5.244.944.267.
Selanjutnya mengidentifikasi panjang pengantar per span yang direncanakan. Yang pertama yaitu perhitungan SAG yang dapat dicari dengan 10% dikali dengan tinggi tiang. Karena tinggi tiang yang akan digunakan sama yaitu 12 meter, maka 10% dikali dengan 12 maka didapatkanlah 1,2 meter untuk SAG-nya. Itu panjang pengantar yaitu panjang sama dengan A ditambah 8S pangkat 2 bagi 3. Maka untuk selanjutnya untuk gaya horizontalnya yaitu M dikali A dikali G. Untuk kekuatan tiang maka dicari dengan FH dikali sin 270 sudut dikurang sudut jatuh kawat. Untuk menghitung kapasitas beban dari trafo 1 sampai trafo 24, konsumsi energi per jamnya atau per kWh-nya pada pukul 24 sampai pukul 8, konsumsi energi yang digunakan dapat dihitung dengan rumus beban total dikali lama pemakaiannya, yaitu 32,64 dikali 8, maka didapat 261,12 kWh. Begitu juga untuk selanjutnya, maka didapatkan jumlah kWh dalam seharinya sebesar 1300,16 kWh. Untuk mencari arus sisi 20 kV, maka daya trafo dibagi dengan 3,5 dikali 20 kV, maka didapatkan nilai 5,7 ampere. 5,77 ampere. Untuk tabel pola pemakaian beban trafo 1 pada tabel 1 dapat dilihat pada tabel berikut, yaitu dari jam pukul 24 sampai 24 lagi atau selama satu hari. Pada pukul 24 sampai jam 8 lama pemakaian yaitu 8 jam, persentase pemakaian 24%, maka bebannya 136 dengan beban total 32,62 dengan konsumsi energi 261,12. Selanjutnya masuk ke soal 2.5, yaitu jelaskan langkah-langkah dalam menghitung konsumsi energi pada tugas perhitungan konsumsi energi pada pertemuan keempat. Yaitu langkah pertama sama seperti soal 1, yaitu menentukan membuat denah lokasi rumah terlebih dahulu yang meliputi bentuk ruangan dan jumlah beban yang ada pada ruangan tersebut. Langkah selanjutnya mengidentifikasi jumlah beban dan besar daya pada masing-masing beban yang ada pada rumah yang disusun dalam rincian tabel yang seperti pada gambar di bawah ini. Yang di sini meliputi ruangan, jenis beban yang digunakan, besar beban, dan durasi pemakaiannya per harinya. Selanjutnya mengidentifikasi waktu pemakaian, lama pemakaian dengan besar daya yang dari beban tersebut, sehingga didapatlah konsumsi energi yang terpakai per harinya atau per bulan, konsumsi kalor dan total tagihan listrik yang rumah kita dalam 1 bulan. Ini ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Baiklah, sekian dari presentasi video tentang soal UAS saya kali ini. Apabila terdapat kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.